فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Bismillah. Pada bacaan faja'alnaha perlu kita ingat bahwa huruf fa itu harus dialirkan nafasnya, karena dia fa memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hams. Kalau kita berbicara tentang makhraj dan sifatul huruf, maka kita akan mendapati salah satu sifat huruf fa itu hams. Artinya apa? Jaroyanun nafas, jaroyanu an-nafas. Mengalirnya nafas kita ketika melafalkannya, sehingga tidak dibaca dengan pa, tapi fa. Fa bukan pa. Kemudian pada lafal faja'alnaha, pada lafal na dan ha, kedua-duanya kita hukumi dan kita baca dengan bacaan mad tabi'i. Ditandai dengan apa? Huruf nun yang berharokat fathah bertemu dengan alif kecil, dan ha bertemu dengan alif yang biasanya. Mau dia alif kecil atau alif yang biasanya, apabila ia didahului dengan huruf berharokat fathah, maka kita tetap baca dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal nakalal lima, naka fathah bertemu lam pada lafal huruf kaf, maka kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal nakalal lima, ada bacaan fathatain bertemu dengan huruf lam, maka kita baca dengan bacaan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah itu berasal dari kata bila dan gunnah. Bi dengan la tidak gunnah berarti dengan tanpa gunnah, artinya kita membacanya hanya idgham saja tanpa disertai dengan gunnah. Idghamnya apa? Idghamnya adalah kita memasukkan tanwin ke huruf lam, seraya kita hilangkan suara nunnya dan kita ganti dengan huruf lam. Awalnya nakalan ketemu lam, ganti dengan lam nakalal lima, tapi tidak disertai dengan gunnah, tidak ditahan seperti ini. Nakalal lima tidak, tapi langsung saja nakalal lima, langsung, tidak ada penahanan. Kemudian dilafal lima baina yadaiha, pada lafal ma ada fathah bertemu dengan huruf alif, mad tabi'i lagi ya. Kemudian ada sebuah catatan penting ya yang harus kita perhatikan ketika membaca mad tabi'i, yaitu mad tabi'i ini harus sama antara yang satu dan lainnya. Tidak boleh yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Contoh, faja'alnaha nakalan lima baina. Ini tidak sama antara nahaka dan lima. Harusnya sama dan tidak berbeda. Oleh karenanya kita harus perhatian. Misalkan kita masih belum terbiasa untuk membacanya dengan bacaan satu kali panjang, nggak apa-apa, kita putus-putus saja. Misalkan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha, baru boleh diputus-putus. Tapi ketika itu kita ulang lagi supaya kita bisa membacanya dengan satu nafas. Kemudian melafal baina, di sini ada huruf ya sukun didahului fathah, maka kita namakan di sini bacaan lin. Bukan madlin, tapi bacaan lin. Bacaan yang lembut di dalam melafalkannya. Baina. Baina. Kemudian yadaiha
baina yadaiha, kedua-duanya sama, yaitu didahului dengan fathah, huruf ya sukun didahului fathah, maka dia lembut. Kemudian pada falha, kembali lagi kita baca dengan bacaan mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian wa ma khalfaha. Nah, pada ayat ini banyak sekali mad tabi'inya. Wa ma khalfaha, ketemu lagi. Wa ma khalfaha, kedua-duanya mad tabi'i ditandai dengan adanya huruf fathah bertemu dengan alif. Wa ma khalfaha, pa, maaf, bukan dibaca dengan pa, tapi wa ma khalfaha. Kita coba ulang lagi. Wa ma khalfaha, ya. Kemudian wa mau'izatan lil muttaqin. Pada lafal wa mau'izah di sini pada lafal waw sukun yang didahului fathah sama bacaan ketika huruf ya didahulukan dengan fathah. Maka cara membacanya, sempurnakan daripada makharijul huruf waw dengan memonyongkan bibir kita, wa mau'izatal. Kemudian pada lafal dha, ini huruf dha, teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, huruf dha adalah huruf yang dia memiliki salah satu sifat namanya isti'la. Yang kedua itbaq, ini yang paling tampak. Yang dimana isti'la itu berkenaan dengan posisi lidah kita, yaitu pangkal lidah kita angkat ke langit-langit agar menempel, ya, supaya menebalkan huruf huruf dha ini. Nah, ujung lidah ketika melafalkan huruf dha itu kita tempelkan dengan gigi seri atas kita. Dha, ujung lidahnya nempel. Nah, pangkal lidah terangkat juga. Dha. Nah, lidah karena dia punya sifat itbaq, dia lebih melekat ke atas, maka ya, maka tidak dibaca dengan zo, karena dia nanti merubah huruf antara huruf zo dengan huruf zai, sehingga dia agar sempurna tadi, agar dia membaca zo, ya, huruf zo, yaitu pangkalnya kita naikkan. Wa mau'izatan lil muttaqin. Pada lafal tal kembali lagi ada fathatain bertemu dengan huruf lam, maka kita namakan dengan idgham bila gunnah. Cara membacanya yaitu fathatainnya pada lafal awalnya mau'izatan, ketemu lam, masukkan lam. Wa mau'izatal, nah, tapi tidak ditahan dengan gunnah. Wa mau'izatal, enggak, tapi langsung masuk saja, tidak ditahan. Wa mau'izatal lil muttaqin. Kemudian pada lafal qin, di sini ada bacaan kita namakan dengan mad arid disukun. Ya, mad arid disukun adalah mad yang sudah kita bahas, yaitu mad yang terjadi tatkala apa? Tatkala adanya sukun arid di akhir bacaan ketika, di akhir bacaan kita ketika kita waqaf. Awalnya lil muttaqina, karena kita waqafkan nunnya dimatikan, dan untuk qi itu kita panjangkan, kita boleh memilih antara 2 harokat, boleh juga 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka lil muttaqin 2 harokat, lil muttaqin 4, atau 6 harokat, lil muttaqin. Kita coba ulang lagi dari awal. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan belajar bersama surah Al-Baqarah ayat 67 dengan mengurai hukum tajwidnya dan baca per beberapa kata. Kita mulai dengan isti'adzah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. Ulangi lagi dari lafal innallah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Perhatikan ketika kita melafalkan wa idz qala Musa, pelafal zalnya wa iz, bunyikan huruf zalnya iz dan tidak memantul. Wa iz, hati-hati jangan sampai memantul. Wa iz atau wa iz qala, tapi usahakan dia wa iz. Perdengarkan bunyinya wa iz. Bagaimana melangkahkan atau bagaimana cara melafalkannya? Ujung lidah tempelkan dengan gigi seri atas kita. Wa iz. Baik. Wa idz qala Musa, qala Musa. Pada fal qa panjangkan 2 harakat karena dia mad tabi'i. Musa sama, panjang qa, mu dan sa harus sama. Karena ketiga-tiga bacaan ini adalah mad tabi'i. Wa idz qala Musa liqaumihi. Pada fal qaumihi lembutkan dalam pelafalan wawunya. Liqaumi, sembari kita memonyongkan bibir kita. Liqaumi, liqaumihi. Kita ulangi. Wa idz qala Musa liqaumihi, liqaumihi innallah. Pada lafal hi di sini ada huruf ha yang memiliki tanda seperti ini, kemudian di atasnya tanda seperti ini. Ini menandakan bahwasanya ini ada bacaan mad berupa mad silah qasrah, ditandai dengan huruf ha dhamir yang bertemu setelahnya huruf hamzah. Maka di dalam perosemannya atau penulisannya dia ditandai dengan tanda ini ya, dan di atasnya tanda menandakan panjang. Nah, ini kita namakan dengan mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah mad yang terjadi sebabkan adanya ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Panjang untuk mad silah tawilah sendiri yaitu kita panjangkan 4 harokat. 4 harokat sebagaimana mad jaiz munfasil. Maka liqaumihi innallah. Kemudian balafal innallah. Di sini ada huruf nun yang bertasydid, ditahan. Innallah, innallah. Kita ulang lagi. Innallah. Baru dilafalkan pada lafal Allah. Innallah. Nanya tipiskan baru ke Allah. Innallah. Lafal Allah 2 harakat. Innallaha ya'murukum an tazbahu. Pada lafal hamzah ya'murukum, kita baca dengan bacaan yang dia menahan nafas kita dan menahan suara kita. Karena hamzah ketika dia berharakat sukun memiliki sifat yaitu berupa jahar dan syiddah. Jahar tertahannya suara, tertahannya nafas, syiddah tertahannya suara. Ketika melafalkan hamzah ya'murukum, kemudian pada lafal pada mim mati bertemu hamzah ada izhar syafawi, dijelaskan suara mimnya.
ya'murukum dan tidak ada penahanan di dalam melafalkan mim yang berharokat sukun bertemu hamzah. An tazbahu baqarah, an tazbahu baqarah. Anta ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu suara nunnya disamarkan ke huruf ta. Anta, anta, tidak dibaca anta, anta, tapi anta, terdengar samar-samar suara nun kepada huruf ta. Tazbahu baqarah. Di sini ada huruf berupa ta yang disukunkan, zal yang disukunkan. Maka hati-hati jangan sampai terbaca dengan tazbahu dengan menggantinya huruf zai, karena di sini huruf zal. Kemudian pelafal hu mat tabi'i dan ha sifatnya halus. Ha kecil bedakan dengan ha besar. Jangan kita baca hu tapi hu. Hu. Mulailah dengan mulai dengan tenggorokan kita. Ha, hu. Antazbahu baqarah. Apabila kita mendapati ada huruf ta sukun di akhir bacaan kita, maka huruf ta yang bentuknya bulat ini kita namakan dengan ta marbutoh. Apabila ada ta marbutoh di akhir bacaan, ketika waqaf diganti dengan huruf ha, maka berubah menjadi bukan lagi baqarat tapi baqarah. Kita coba ulang lagi. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qalu lu panjangkan 4 harokat karena dia ada bacaan mad wajib muttasil. Sementara pada lafal qa ada mad tabi'i, maka qa 2 harokat saja. Qalu, qalu, lu 4 harokat karena dia ada bacaan mad jaiz munfasil. Mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i, lu asalnya mad tabi'i, alif di tengah-tengah dianggap tidak ada, bertemu dengan hamzah, maka lu qalu qalu atattakhizuna. Na mad tabi'i 2 harakat, nanya dipanjangkan 2 harakat, jangan terlalu lebih, jangan atattakhizuna huzwa kepanjangan, 2 saja. Atattakhizuna huzwa. Pada lafal wa tidak dibaca dengan huzuan. Kenapa? Karena dia lafal fathatain yang bertemu dengan alif di akhir bacaan. Ketika kita waqaf, maka ia berubah menjadi mad iwad. Awalnya wan berubah menjadi wa. Apabila ada fathatain bertemu alif di akhir waqaf dan bacaan kita, dirubah menjadi panjang menjadi wa. Huzwan berubah menjadi huzwa. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzu. Qala mad tabi'i 2 harakat, panjangkan qanya. Kemudian bedakan antara hamzah dan ain. A'u. Qala a'udzu. Qala a'udzu. Ya. Qala a'udzu billahi. A'u ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw. Billahi tidak dibaca billahi. Apabila ada lafal Allah didahului dengan huruf kasrah, maka lamnya dibaca tipis. Billahi 2 harakat.
an akuna, an akuna, an. Suara nunnya diperjelas karena dia ada bacaan berupa izhar halqi. Nun ketemu dengan hamzah dijelaskan suara nunnya an akuna, an akuna, tidak ada penahanan an akuna, tidak, tapi an akuna. Kemudian pada lafalku ada mad tabi'i, dhamma bertemu waw, minal jahilin, minal jahilin. Alif lam di sini diperjelas karena dia alif lam qamariyah. Ada alif lam yang bertemu dengan huruf jim, yang mana jim termasuk daripada huruf qamariyah, maka kita perjelas huruf lamnya. Minal jahilin, ja dipanjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal lin ada kita panjangkan di sini dengan bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita wakafkan huruf akhirnya yang mana sebelumnya ada huruf mad. Maka bacaan linnya kita boleh panjangkan 2 harakat, boleh 4 dan boleh pula 6 harakat. Minal jahilin, 2 harakat. Minal jahilin, 4 harakat. Minal jahilin, yang 6 harakat. Tapi kita ambil yang tengah-tengah. Kita ulang lagi dari qala a'udzu. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Pada lafal qalu ud'u lana, pada lafal qalu di sini ada hukum tajwid berupa bacaan mad tabi'i, yaitu pada lafal qa yang dimana huruf qa ini harus kita tebalkan qa, karena dia punya sifat huruf isti'la. Kemudian pada lafal qalu ud'u lana, pada lafal ini alif kedua-duanya dianggap tidak ada sehingga langsung kepada huruf sukun. Maka apabila kita mendapati sukun dan sukun huruf itu ada sukun, waw sukun ini sampai sukun, maka yang kita anggap adalah sukun akhirnya saja. Awalnya misalkan qalu itu panjang, tapi karena bertemu dengan huruf sukun, maka huruf yang panjang tadi menjadi pendek dan kita matikan langsung kepada huruf yang dia berharokat sukun. Maka qalu ud'u lana. Kemudian pada lafal dal sukun, di sini ada bacaan kita namakan dengan qalqalah. Dalam pelafalannya kita harus memantulkan dalnya. Qalud, qalud. Dalam membaca qalqalah ada beberapa kesalahan yang terjadi, teman-teman. Yang pertama yaitu tidak memantulkan huruf dalnya. Contoh qalud ulana. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua di dalam membaca qalqalah menambahkan hamzah, yaitu qalud, qalud. Ada bunyi hamzah pada lafaz d-nya. Padahal dia tidak boleh menambahkan hamzah ketika kita melafalkan qalqalah. Jadi bagaimana cara membaca qalqalah itu? Ya, dia memantulkan tanpa ada huruf hamzahnya. Maka qalud, qalud ulana, bukan qalud, tapi qalud ulana. Kemudian pada lafalna kembali ada bacaan mad tabi'i, harus kita panjangkan 2 harakat. Rabbaka, ro-nya tebalkan, rabbaka yubayyin lana ma hi. Pada fal yubayyin la di sini ada hukum tajwid berupa nun sukun yang ditandai dengan warna abu-abu dan bertemu dengan huruf lam setelahnya. Maka apabila ada nun sukun bertemu dengan lam setelahnya, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Maka cara membacanya, nunnya dimasukkan ke huruf lam, dan itulah yang kita namakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan bunyi suara nun ke huruf setelahnya, ke huruf lam, mengganti menjadi huruf lam. Kemudian dia tidak boleh ditahan, maka dinamakan dengan bila gunnah atau idgham idgham bila gunnah. Dan idgham bila gunnah ini idgham yang kamil, yang sempurna. Jadi idghamnya secara utuh langsung dihilangkan. Maka yubayyin lana langsung.
yubayyin lana mahi. Pada lafal namahi ketiga-tiganya kita hukumnya dengan bacaan mad tabi'i dan ketika kita bacanya harus sama. Kita coba ulangi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Pada lafal qalu di sini qala innahu sama sebagaimana qalu, yaitu ketika melafalkan qaf kita panjangkan huruf qafnya 2 harokat karena dia ada bacaan mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal innahu yaqulu, pada lafal inna apabila ada huruf nun berharokat tasydid ini kita baca dengan bacaan gunnah dengan cara menahan suara bunyi nunnya dan dimasukkan ke rongga hidung sepanjang 2 harokat. Maka kesalahan yang terjadi tidak menahan suara nunnya, atau misalkan langsung saja qala innahu yaqulu innaha, ya itu kurang tepat. Yang tepat adalah kita tahan dulu, kita tahan suara gunnahnya. Kemudian lafal hu ada mad silah, yaitu terjadi akibat atau terjadi dengan sebab adanya huruf ha dhamir. Biasanya kalau dia berharokat dhammah, ha dhamir diiringi dengan waw kecil sebelahnya seperti ini yang diwarna keemasan ini. Menandakan dia dipanjangkan 2 harokat dan itu menandakan huruf waw gitu ya. Tapi pada dasarnya tidak, tapi dia menandakan panjangnya 2 harokat. Kemudian lafal yaqulu innaha, ku sama hati-hati jangan dibaca yaqulu. Jangan kita ganti dengan kaf. Jangan yaquluin tapi yaqu. Yaqulu innaha. Kemudian lagi kita dapati pada lafal nun berharokat tasydid ada bacaan gunnah, yaitu pada lafal nun yang ditasydidkan. Cara bacanya sama sebagai lafal innahu, dan di sini ha ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal baqaratul la faridun wala bikr. Kemudian pada lafal baqaratul la ada tun ketemu dengan lam. Kita baca dengan bacaan idgham bila gunnah, yaitu dengan cara memasukkan tunnya kepada lam dan diganti bunyi suara nunnya menjadi suara lam. Baqaratul la, tapi tidak ditahan. Maka innaha baqaratul la faridun wala bikr. Maka pada lafal la ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan fathah yang bertemu dengan alif setelahnya, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal fa mad tabi'i kembali fa dan la, fa panjangnya sama. La faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Kemudian pada lafal faridun ada dhammatain. Biasanya tandanya seperti ini. Kalau biasanya tanda seperti ini bukan dibalik gini, ini menandakan dia idgham biasanya. Dan biasanya kalau yang begini nanti dia untuk izhar. Kita akan sampai nanti. Kita lihat di sini faridun wala, bukan lagi faridun wala, tapi tanwinnya masuk ke waw dan ini kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah. Nah, ini sedikit berbeda dengan idgham bila gunnah. Kalau bila gunnah hanya idghamnya saja tidak ditahan, sedangkan bi gunnah disertai dengan gunnah dan penahanan. Maka faridun wala bikr. Ketika pertama langkahnya kan memasukkan tanwinnya ke waw, maka diganti faridun wa. Kemudian yang kedua ditahan suara bunyi wawnya faridu. Maka la faridun wala bikrun awanum baina. Maka pada lafal wala ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, bikrun. Ya, hati-hati dalam melafalkan huruf kaf, tidak langsung bikrun. Bik, jangan sampai memantulkan huruf kaf karena kaf tidak punya sifat qalqalah, tapi wala bikrun awanum. Pada lafal run ada bacaan izhar di sini yang terlewat, yaitu izhar halqi.
ditandai dengan adanya tanwin. Nah, bentuknya seperti ini bertemu dengan huruf ain. Maka dia kita namakan dengan idhar syafawi. Maaf, idhar halqi. Jelas suara tanwinnya. Maka runnya jelas. Wala bikrun awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal awa mad tabi'i lagi adanya fathah bertemu dengan alif, maka kita panjangkan teman-teman. Maka wala bikrun awa sama antara la dan wa. Kemudian lafal numba. Nah, ini bukan lagi dibaca awanubaina. Kalau kita masih bingung, ini caranya bukan awanubaina, tapi mim ini menggantikan posisi suara nun yang dimatikan. Awalnya itu kan begini, nun. Karena bertemu dengan huruf ba setelahnya, maka nun yang tanwin ini dia biasa dirosemkan bentuknya begini, nu dan mim kecil. Nah, sehingga awalnya kan nun diganti dengan mim karena dia bacaan iklab, yaitu nunnya bertemu dengan huruf ba. Awalnya awanun menjadi awanum, maka di sini mim itu dianggap mati saja sehingga bunyi awanum. Langkah selanjutnya adalah ketika iklab itu ditahan suara iklabnya, maka awanum baina dzalik, awanum ba, tahan, awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal dzalika ada bacaan mad badal, yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah bertemu dengan alif. Mad badal. Allah Akbar. Ini salah, bukan mad badal, tapi mad tabi'i. Ya Allah, ini salah dalam pengeditan teman-teman, mohon maaf ya. Ini ada salah dalam pengeditannya, bukan mad badal tapi mad tabi'i. Awanum baina dzalik. Kemudian pada lafal kaf mati harus ada ak. Caranya yang pertama kafnya ditahan suaranya, baru diartikan nafasnya. Awanum baina dzalik. Kita coba ulang dari kata qala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanum baina dzalik. Kemudian faf'alu ma tu'marun. Padahal faf'alu, hati-hati dalam lafal, jangan sampai memantul, jangan faf'alu. Ya, tapi dia dimatikan dengan f, faf, bukan pap alu juga dengan p. Tapi alirkan nafasnya ketika melafalkan fa. Faf'a, faf'alu. Lu mad tabi'i 2 harakat panjang lu-nya. Ma panjang lu dan ma sama karena dia ada bacaan mad tabi'i. Tu'marun. Hamzah, usahakan untuk huruf hamzah jangan diseret, jangan tu'marun. Tapi ya tu'marun, sempurnakan hamzahnya. Faf'alu ma tu'marun. Kemudian pada lafal run, orangnya dibaca dengan ra tafkhim tebal, kemudian dipanjangkan dengan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat karena dia ada bacaan mad arid disukun. Maka faf'alu ma tu'marun. Ya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. Pada lafal bacaan qalu da'u lana, panjangkan huruf qa 2 harakat karena pada lafal qa ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf qa yang bertemu alif setelahnya. Qalu. Kemudian berlafal qalu lana, lu-nya tidak dipanjangkan, tidak qalud. Tapi ketika kita mendapati ada huruf sukun, waw sukun, ini alif di sini tidak dianggap, maka dia mati. Ini ada alif juga dan dia tidak dibaca, langsung ke huruf dal yang disukunkan. Maka kita bacanya langsung ke dal, qalud. Pada lafal bacaan dal apabila ada huruf dal berharokat sukun,
maka kita baca dengan bacaan qalqalah, harus memantul. Qalqalah artinya memantul. Maka kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan bacaan qalqalah yaitu tidak memantulkan hurufnya. Ya, contoh qalud'u lana atau menambah hamzah qalud. Ya. Tapi kita langsung saja. Qalud'u lana rabbaka yubayyin lana. Pada lafal lana panjangkan nanya 2 harakat karena ia mad tabi'i. Rabbaka yubayyin lana. Pada lafal yubayyi tekankan di huruf ya, bukan yubayyi lana. Tapi dia yubayyin lana. Tekan dulu baru kata yillana. Yubayyin lana. Pada lafal yillana ada bacaan kita namakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham artinya memasukkan, idkhal. Sedangkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Jadi hanya masuk saja, idgham saja. Maka ketika idgham itu terjadi kapan? Idghamnya gimana sih? Idghamnya adalah nun sukunnya diidghamkan ke huruf lam. Maka yubayyilla. Yubayyillana, tidak yubayyillana karena dia tanpa gunnah. Tapi langsung saja. Yubayyillana ma launuha. Kemudian pelafalna ma launuha, ketiga-tiganya harus kita panjangkan sepanjang 2 harokat karena ketiga bacaan tersebut adalah mad tabi'i, yaitu adanya na yang bertemu dengan alif, ma yang bertemu alif, dan ha bertemu alif semua. Maka kita harus samakan panjang na, ma, dan ha. Baik, kita coba ulang. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Pada lafal qala innahu panjangkan qanya 2 harakat karena dia ada mad tabi'i. Innahu tahan suara gunnahnya ketika kita mendapati ada nun berharokat tasydid. Banyak yang kita lupa meskipun kita sudah mengulang-ulanginya, terkadang kita lupa dalam membaca gunnah itu perlu ada penahanannya dan memasukkan ke rongga hidung. Terjadi ketika mim dan nun berharokat tasydid, itu wajib ditahan. Maka qala innahu, pada lafal hu ada mad silah qasirah yang dimana hu-nya dipanjangkan sepanjang 2 harakat ditandai dengan ada waw kecil di samping hu itu, maka dinamakan dengan mad silah qasirah karena dia berkenaan dengan ha dhamir. Setiap ada ha dhamir ditandai dengan gini, ini kita hukumi dengan mad silah qasirah. Yaqulu innaha, tahan di lafal qu karena dia mad tabi'i 2 harakat. Panjangkan kunya 2 harakat. Kemudian berlafal innaha, kembali lagi ditahan sebagaimana innahu. Innaha, tahankan dulu 2 ketukan baru dilepas. Ha mad tabi'i panjangkan 2 harakat, fathah bertemu alif. Baqaratun safra'u. Pada lafal baqaratun safra, di sini ada dhammatain diwarnai dengan warna hijau. Ingat, dhammatain yang seperti ini biasanya kalau dalam perosoman itu bertemunya dengan ikhfa atau idgham atau iklab. Maka masukkan di sini, samarkan suara tanwinnya kepada huruf shad. Maka baqaratun sa, bukan lagi baqaratun safra. Awalnya baqaratun ketemu shad, dia disamarkan dan disamarkan ke huruf shadnya sehingga bunyi nunnya menyamarkan, maaf, tanwinnya samar ke huruf shad. Maka baqaratun sa. Maka teman-teman samarkanlah suara dhammatainnya, suara unnya kepada huruf shad. Baqaratun sa. Kemudian berlafal safra'u faqi'ul launuha.
Panjangkan huruf ro sepanjang 4 harokat karena di sini ada bacaan yang kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yaitu mad yang terjadi akibat adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Lihat di sini u datang setelah huruf hamzah, huruf alif. Yang mana alif ini adalah huruf-huruf mad. Maka ketika kita mendapati atau boleh dalam bahasa simpel lagi adanya mad tabi'i bertemu hamzah safra'u. Awalnya ro 2 harokat, karena adanya hamzah maka dia berubah menjadi 4 harokat atau 5 harokat. Maka ketika melafalkannya panjangkan ro-nya 4 harokat, jangan dikurangi. Safra'u fa, jangan hanya safra'u fa. Kemudian melafal faqi'ul launuha. Fa panjangkan 2 harokat karena dia mad tabi'i. Kemudian melafal ul launuha, ada hukum tajwid berupa memasukkan suara tanwinnya kepada huruf lam yang kita kenal dengan idgham. Nah, tapi idgham di sini tidak boleh disertai dengan gunnah, maka kita namakan dengan idgham bila gunnah. Dan di sini idghamnya idgham kamil, jadi memasukkannya secara utuh sempurna. Maka faqi'ul launuha, tapi dan tidak boleh ditahan. Kemudian pelafal launuha, lembutkan pelafalannya dalam launuha karena ada huruf waw yang sukun didahului dengan fathah. Ha ada mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Tasurun nadhirin. Pada lafal di sini ada nun berharokat tasydid, maka ia kita baca dengan bacaan gunnah, ditahan suara nunnya. Tasurunna, tasurunna, jangan langsung tasurun nadhirin, tapi tahan dulu. Tasurun nadhirin. Nah, ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal rin, ri-nya dipanjangkan. Di sini boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Yang mana ini kita namakan dengan bacaan mad arid lisukun, mad yang terjadi karena ada sukun arid. Kita lihat di sini awalnya nadhirina, karena kita waqaf nunnya mati. Dan sebelum nun yang dimatikan ada huruf mad, maka inilah yang dinamakan dengan mad arid lisukun. Panjangnya berapa harokat tadi? Kita boleh 2, 4 atau 6, tapi kita ngambil yang 4 harokat saja. Coba kita ulang dari awal. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jazakumullahu khairan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung dan juga sudah untuk mendukung channel kami. Semoga ini kita bisa selesaikan sampai 30 juz ya teman-teman. Kita rutinkan, semoga bisa sampai kita uraikan Al-Qur'annya sampai 30 juz, dan nanti ada sampai kepada bacaan-bacaan gharib seperti ismam, imalah, dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu da'u lana ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Pada lafal bacaan qalu da'u lana, kita memanjangkan huruf qa sepanjang 2 harokat karena pada lafal qa ini ada bacaan mad tabi'i. Kita lihat di sini adanya huruf qaf. Pada huruf qaf ada harokat fathah bertemu dengan alif. Maka ketika dia ada fathah bertemu alif,
maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat. Maka qalu. Kemudian di sini kita langsungkan pada lafal ud'u lana, yang dimana waw alif ini pada dasarnya memang huruf mad. Tapi karena dia bertemu dengan huruf sukun yang paling akhirnya di lafal huruf dal, maka huruf sukunnya ya lah yang kita baca. Sehingga ini tidak kita baca dengan bacaan misalkan qalud, enggak, tapi langsung saja. Sehingga mereka huruf-huruf mad ini ketika bertemu dengan huruf sukun itu tidak dianggap lagi. Kemudian pada lafal huruf dal ini harus kita pantulkan bunyi suara dalnya, karena huruf dal termasuk salah satu sifatnya adalah qalqalah, yaitu memantul. Beberapa kesalahan terjadi di dalam melafalkan bacaan qalqalah adalah dia tidak memantulkan huruf dalnya, misalnya qalud ulana. Atau yang kedua, kesalahan yang sering terjadi juga yaitu menambahkan hamzah pada lafal huruf dal yang dia sukun. Contoh, qalud ulana. Nah, itu juga termasuk qalud. Tapi dia qalud, bukan qalud. Tidak menambahkan hamzah. Maka kita ulangi, qalud ulana. Kemudian pada lafal nah, di sini ada bacaan mad tabi'i, fathah bertemu alif lagi, nah dipanjangkan 2 harokat. Rabbaka yubayyin lana mahi. Ya, di sini pada lafal, kemudian pada lafal yubayyin lana, di sini kita lihat, kita langsung membaca kepada huruf lamnya. Yubayyin lana. Nun di sini dianggap tidak ada. Kenapa? Karena di sini ada bacaan idgham bila gunnah. Idgham itu apa artinya? Idgham artinya memasukkan. Bila gunnah artinya tanpa disertai gunnah. Apa yang dimasukkan di sini? Ini biasanya hukum ini berkaitan dengan nun sukun. Nun sukun atau nun yang mati bertemu dengan huruf-huruf idgham. Salah satunya adalah huruf lam. Maka apabila ada ada nun mati bertemu lam, suara nunnya kita hilangkan dan kita masukkan langsung kepada huruf lamnya. Sehingga yubayyillah, dan lam di sini dituliskan dengan tanda tasdid karena suaranya masuk kepada huruf lam. Tapi tidak boleh disertai dengan penahanan, misalkan yubayyillana. Nah, itu tidak, tapi langsung saja yubayyillana mahi. Kalau kita berhenti pada lafal hi, ini kita jadi mad tabi'i. Jadikan mad tabi'i. Tapi kalau kita lanjut pada lafal hiya, ini dia tidak jadi mad tabi'i lagi, tapi menjadi 1 harokat saja. Misalnya yubayyillana mahiya inna. Tapi kalau berhenti dia mad tabi'i. Kemudian innal baqara tashabaha alaina. Kita menahan di lafal huruf nun yang berharakat tasydid. Innal baqara. Kita ulang lagi cara membacanya. Innal baqara. Yaitu pada lafal ini suara nunnya ditahan, dan nun ketika dia berharakat tasydid kita hukumi dengan bacaan namanya gunnah. Cara membacanya, menahan dulu suara n-nya sepanjang 2 harakat baru dilepas. Innal baqara. Pada alif lam di sini, lamnya ditampakkan dengan jelas. Ini bukan innaul baqara tapi langsung ke lam. Alifnya dianggap tidak ada, langsung innal. Dan di sini kita kenal alif lamnya, kita kenal dengan alif lam qamariyah. Alif lam yang tertulis tapi juga dibaca, atau alif lam yang kita tuliskan dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal tashabaha alaina, pada lafal huruf sya ini jangan kita rubah dengan huruf tha, misalnya tasabaha, atau dengan huruf sin, misalnya tasabaha alaina, karena dia nanti merubah sifat dan hurufnya. Karena di sini pada huruf sya, maka biasanya kalau kita kenal dengan sya. Sya ini bagaimana cara pelafalannya dari tengah lidah kita, karena makhrajnya dari tengah lidah. Sya.
Dan sya memiliki sifat namanya tafasyi. Tafasyi itu intisarus sauti fil fam, yaitu menyebarnya suara di mulut. Maka tasyabaha alaina. Kemudian pelafal alaina, ya di sini ya-nya sukun, yaitu dilembutkan di dalam melafalkannya. Alaina, alaina. Dan sempurnakan di lafal ya-nya, jangan sampai terdengar huruf e. Misalnya alaina, alaina, tapi dia terdengar dengan i. Alaina. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i lagi, yaitu na-nya kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian yang terakhir, wa inna insya'allahu lamuhtadun. Pada lafal bacaan wa inna, pertama ini ada yang nun berharokat tasydid, harus ditahan suara nunnya. Wa inna, karena dia hukumnya ada bacaan gunnah. Kemudian yang kedua lafal na, di sini ada bacaan kita panjangkan dengan 4 harokat atau 5 harokat, karena dia ada huruf na yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan ada tanda seperti ini. Maka ini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Maka apabila ada mad tabi'i, pada dasarnya inna itu 2 harokat, na itu 2 harokat, karena datang setelahnya hamzah. Sebab hamzah ini lah huruf inna itu menjadi panjangnya lebih daripada 2 harokat, dan hamzah tersebut kita lihat bukan berada dalam satu kata tapi dalam lain kata, maka dinamakan dengan munfasil. Munfasil artinya terpisah. Jaiz itu boleh mad panjang, maka di sini na-nya dipanjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Wa inna, setelah pertama menahan nunnya, kemudian na-nya dipanjangkan lagi. Wa inna, kemudian di pada lafal insyaallah ada nun berharokat sukun, di sini ditandai nun tidak berharokat dan diwarnai dengan hijau, berarti wa in. Awalnya wa insya, karena nun ini bertemu dengan huruf shin, yang mana shin termasuk daripada huruf ikhfa, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya, samarkan suara nunnya kepada huruf sya. Insya, insya, insya Allah, sambil ditahan 2 harakat. Kemudian pada lafal sya Allah, pada lafal sya, sya-nya harus dipanjangkan sepanjang 4 harakat atau 5 harakat, yang mana ini sama, sebabkan sya-nya dipanjangkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Maka ini kita hukumi dengan bacaan yang namanya mad wajib muttasil. Nah, apa bedanya antara mad wajib dengan mad jaiz? Yang membedakan keduanya adalah posisi hamzah. Lihat posisi hamzah pada lafal sya'a pada satu kata, sedangkan la wa inna insya dalam 2 kata yang berbeda. Maka apabila ada satu hamzah, ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Sya-nya wajib dipanjangkan sepanjang 4 harakat. Kemudian lafal Allah, tebalkan lafal Allah, dan dia juga punya mad tabi'i 2 harakat. La muhtadun, hanya sifat hamzah la muhtadun. Kemudian pada lafal dun ada bacaan mad arid lisukun, yang dimana kita boleh memilih untuk memanjangkan lafal dun dengan mematikan nunnya. Kenapa? Karena pada dasarnya la muhtaduna. Karena kita waqaf, nunnya ikut mati, sebelumnya ada huruf mad. Maka inilah yang kita namakan dengan mad arid lisukun. Mad yang terjadi karena sebab sukun arid, yang sebelum huruf sukun itu ada huruf mad berupa waw, alif atau ya. Maka kita boleh memilih memanjangkan 2 harakat, 4 atau 6. Maka contoh la muhtadun 2, la muhtadun 4, atau nanti yang 6. Nah, baik, kita coba ulang, kita tapi ngambil yang 4 saja. Baik, kita ulang dari ayat awalnya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina.
Innal baqarata syabaha alaina. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi sahabat sekalian dan bagi Bapak Ibu sekalian, semoga dapat membantu. Mohon untuk dukungannya like, share, dan subscribe. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bergabung di dalam program ini, silahkan boleh klik di bawah ya dengan gabung. Atau bagi bapak ibu yang sudah bergabung dan dia mengambil kelas tahfiz dan ingin mencoba mulai menghafal Quran, silahkan klik yang program tahfiz. Kemudian setelah itu mohon hubungi kami di deskripsi YouTube kami, sehingga nanti kami akan masukkan ke grup untuk kelompok tahfiznya atau bagi yang ingin melafalkan tahfiz. Dan kita juga punya program untuk kelas online ya, bagi yang ingin belajar dan daftar silahkan di sana, nanti bisa bertanya-tanya dahulu terkait programnya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.